Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Ja, minasan basmala de hajimemashou. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menjelaskan kembali materi tentang keberadaan suatu atau seseorang di suatu tempat. Coba, adakah yang masih ingat dengan materi ini? Sebelumnya Ustazah pernah jelaskan di kelas loh. Nah, untuk mengingat kembali, mari kita simak video ini sampai selesai. Oke, di sini terdapat dua buah kalimat. Kira-kira dari kalimat-kalimat tersebut, apa sih perbedaannya? Apa juga persamaannya? Oke, sudah bisa dilihat perbedaan dan persamaannya. Nah, untuk kalimat pertama, dari kedua kalimat ini, persamaannya adalah sama-sama menyatakan suatu keberadaan. Lalu perbedaannya untuk kalimat pertama adalah menyatakan suatu keberadaan makhluk hidup. Lalu kalimat kedua menyatakan keberadaan benda. Lalu bahasa Jepangnya bagaimana ya? Nah, sebelum menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang, mari kita pahami terlebih dahulu konsep dari keberadaan dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, untuk menyatakan suatu keberadaan, ada dua bentuk. Yang pertama adalah imas, lalu yang kedua adalah arimas. Kata imas digunakan untuk menyatakan keberadaan makhluk hidup, seperti manusia dan binatang. Sedangkan kata arimas digunakan untuk menyatakan benda-benda. Oke, sampai sini sudah paham kan? Kembali pada kalimat pertama. Di kamar ada kucing. Nah, pada kalimat ini menyatakan suatu keberadaan binatang, berarti menyatakan makhluk hidup, maka pola yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Jadi untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Jepangnya, hal yang pertama kalian terjemahkan adalah keterangan tempatnya, berarti kamar. Lalu partikel ni di sini artinya adalah di. Lalu objeknya, berarti objek yang di sini adalah kucing, dan selanjutnya adalah partikel ga, dan yang terakhir adalah imas. Kenapa di sini menggunakan imas? Karena objek yang dinyatakannya adalah makhluk hidup. Maka bahasa Jepangnya dari di kamar ada kucing adalah uchi ni neko ga imasu. Adapun kosakatanya sebagai berikut. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keberadaan makhluk, berarti non-benda di suatu tempat. Nah, selanjutnya kalimat kedua, di dapur ada meja. Maka pola kalimat yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sama seperti pola kalimat sebelumnya, pada kalimat ini, pola kalimat yang digunakan hampir sama, namun yang berbeda adalah kata yang menanyakan keberadaan benda tersebut. Jika di kalimat pertama menggunakan imas, maka di kalimat kedua menggunakan arimas. Karena pada kalimat kedua ini, objeknya adalah suatu benda. Jadi bahasa Jepangnya dari kata di dapur ada meja, daidokoro ni tsukue ga arimasu. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keberadaan benda yang ada di suatu tempat. Ya, berikut adalah kosakata baru yang bisa kalian gunakan untuk membuat kalimat berdasarkan pola yang barusan kita pelajari. Oke, yang pertama ada uchi, lalu ima, heya, komputer, terebi, aircon, radio, reizoko, senpuki, denwa, hongdana, sofa, teburu, bedo, kabi. Untuk kata-kata yang Ustazah beri warna merah adalah cara baca dari kotoba tersebut. Ja, warimasu ya, imana de arigatou gozaimasu. Mungkin sekian review materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga mampu membuka kembali ingatan kalian tentang pembelajaran materi tersebut. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mata raishu, minasan gambatte kudasai.